Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu berpikir komputasional. Nah, saya ingin menegaskan lagi, berpikir komputasional adalah berpikir dengan cara komputer. Nah, berpikir komputasional terbagi menjadi 3, lihat di LKS-nya. Ada decomposition, ada pattern recognition, ada abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Nah, decomposition yaitu kemampuan memecah data menjadi data yang lebih kecil. Jadi datanya besar, dipilah-pilah menjadi serpihan-serpihan. Nah, misalkan ada satu data dipilah-pilah menjadi bagian kecil. Seumpama pizza, ada satu pizza dibelah untuk 5 orang. Nah, itu pengertian dari decomposition. Dan yang kedua, pattern recognition, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola. Maksudnya manusia itu mempunyai panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, dan perasa, ya kan. Nah, sebuah software atau aplikasi bisa mendeteksi sensor tersebut. Contoh aja, HP Android kita bisa menggunakan fingerprint, bisa menggunakan yang namanya sensor wajah, ya kan, bisa menggunakan yang namanya sensor suara. Nah, itu. Jadi berpikir komputasional itu tadi ada 4, dan kita bahas 2 dulu, yaitu decomposition dan yang kedua pattern recognition. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membuka halaman 34 di LKS-nya. Yang punya LKS silakan dibuka. Kalau yang LKS-nya ketinggalan atau hilang, maka saya sudah berikan videonya. Pantengin videonya, liatin. Oke, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pattern recognition. Pattern recognition merupakan suatu pengenalan otomatis suatu bentuk, sifat, keadaan, kondisi, dan susunan tanpa keikutsertaan manusia secara aktif dalam proses pemutusan deskripsinya. Intinya, pattern recognition atau pengenalan pola ini melibatkan manusia sebagai objek dari pola tersebut. Mau itu suara, mau itu bentuk wajah, mau itu berupa sidik jari, maupun berupa tulisan. Nah, semua pola, semua pattern pola yang ada itu mengikut sertakan dari fungsi manusia. Jadi intinya untuk mengamankan data seseorang dari pencurian data, makanya dibuat yang namanya pattern recognition. Pengenalan pola bertujuan untuk menentukan kelompok atau kategori pola berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh pola tersebut. Nah, setiap manusia, setiap orang beda-beda sidik jarinya, beda-beda bentuk rupanya. Nah, itu makanya pola itu ada, nggak bisa siapapun atau sembarang orang bisa mengakses pola yang udah terdaftar terlebih dahulu. Seumpama si A mendaftarkan pola rupa mukanya ke pengamanan atau ke security laptopnya, maka si B mau mengakses laptopnya si A, maka nggak bisa, karena pola yang sudah terekam itu pola wajah si A tersebut yang punya laptop. Jadi nggak bisa dicuri datanya atau di sembarang gunakan barang-barangnya. Begitu juga HP kita menggunakan yang namanya fingerprint atau pola yang lingkaran tuh, yang garis, itu juga sama dengan pattern recognition. Pengenalan pola tersendiri merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Definisi tentang pengenalan pola di sini ada 2. Yang pertama, suatu ilmu untuk mengklasifikasikan atau menggambarkan suatu berdasarkan pengukuran
kuantitatif fitur atau ciri atau sifat utama dari objek. Definisi yang kedua yaitu penentuan suatu objek fisik atau kejadian ke dalam salah satu atau beberapa kategori. Nah, jadi pola sendiri merupakan entitas. Apa itu entitas? Yaitu kekhususan yang terdefinisi dan dapat diidentifikasi melalui ciri-cirinya atau fitur. Ciri-ciri tersebut digunakan untuk membedakan suatu pola dengan pola lainnya. Ciri yang bagus adalah ciri yang memiliki daya pembeda yang tinggi. Sehingga pengelompokan pola berdasarkan ciri yang dimiliki dapat dilakukan dengan keakuratan yang tinggi. Jadi semakin spesifik ciri seseorang, misalkan si A matanya kelopak matanya warna coklat, si B kelopak matanya warna hitam, ya kan, itu cirinya beda. Seumpama sidik jarinya, terus cara penentuan tulisannya, ya kan, beda. Berdasarkan ciri yang dimiliki dapat dilakukan dengan keakuratan yang tinggi. Misalkan pola huruf, cirinya, misalkan ada yang menggunakan pola huruf password huruf, ya kan, tingginya, tebalnya, titik sudut, lengkungan garis, misalkan password pakai huruf besar semua, atau dikombinasi pakai huruf kecil, atau kombinasi lagi huruf besar, kecil, dan angka. Nah, itu cirinya pola huruf atau tulisan. Yang kedua itu pola suara. Pola suara apa cirinya? Gaya berbicara, amplitudo, ya kan, gelombang suaranya, terus intonasinya, dia biasanya ngomong cepat, gagap, apa lancar, ya kan. Terus pola tanda tangan. Tanda tangan seseorang pasti nggak bisa ditiru karena ada ciri-cirinya, yaitu misalkan panjangnya, seumpama garis lurusnya, kalau yang aslinya dari bawah ke atas, ini narik, mau dipalsuin tanda tangannya, tariknya dari atas ke bawah. Terus kerumitannya, tekanan penulisannya, dan lain-lain, sidik jari, lengkungan, jumlah garis, dan macam-macam dah pokoknya. Contoh dari pola tanda tangan. Oke, selanjutnya yaitu kita next ke slide berikut. Oke, sekarang beberapa contoh aplikasi yang menggunakan pengenalan pola. Aplikasi apa saja yang menggunakan pola? Yang pertama yaitu voice recognition, aplikasi suara. Yang tadi saya bilang, ada suatu komputer server yang diaktifkannya dengan suara si administratornya, nggak bisa pakai suara orang lain. Gimana cara kerjanya? Di situ disediakan mikrofon. Nah, misalkan si administrator dia bilang nyalakan komputer. Nah, itu data suara dia masuk ke mikrofon, direkam oleh si komputer. Nah, dari komputer datanya dicari di database pusat, ya kan, di server pusatnya, bener enggak nih data si admin. Kalau bener, maka komputer akan menghidupkan semua komputer server. Nah, jika tidak, maka akan dapat jawaban yaitu akses ditolak, seperti itu. Yang kedua, fingerprint. Nah, itu sama kalian udah tahu, kayak mesin fingerprint yang ada di kantor. Fungsinya bagaimana cara kerjanya? Kita mendaftarkan dulu jari kita, ya kan, seumpama jempol kita nih mau didaftarin. Kita tempelin jempol kita ke mesin pinjernya. Data jempol sidik jari kita direcord atau direkam oleh si mesinnya, dimasukkan ke database komputer adminnya. Nah, ketika si yang punya sidik jari tadi mau fingerprint, mau absen, nah datanya akan masuk lagi ke mesin pinjernya dari data komputer servernya ke mesin fingerprint. Nah, jika emang itu benar sidik jarinya, maka absen diterima. Nah, ketika salah, maka jawabannya yaitu absen atau data ditolak.
Lanjut, yang ketiga. Apa yang ketiga? Kita next. Yang ketiga yaitu aplikasi face identification yang menggunakan pengenalan wajah sebagai kunci bagi pengguna sistem. Sama seperti kedua aplikasi yang terdahulu, cara kerjanya yaitu direkam dulu wajahnya, dimasukkan ke komputer utama, disimpan datanya di database. Lalu ketika si admin ingin mengakses komputer tersebut, datanya ditarik dari database, masuk ke komputer utama, diverifikasi ternyata betul dia, maka komputer bisa diakses. Yang keempat, handwriting, yaitu menggunakan pengenalan tulisan yang telah secara luas digunakan oleh sistem perbankan untuk membuktikan pelaku transaksi adalah orang yang benar-benar berhak. Handwriting ini tulisan tangan ya, contohnya biasanya kalau kita mau ngambil uang di bank atau mau buka rekening tabungan di bank, itu kita melampirin KTP dan tanda tangan kita. Tanda tangan kita di record sama komputer bank tersebut, dan ketika kita ingin mengambil uang atau mentransfer uang, kita harus menyerahkan tanda tangan kita sebagai bukti otentik kalau itu adalah kita yang meminta uang tersebut. Lalu aplikasi yang kelima yaitu aplikasi Optical Character Recognition atau OCR yang secara luas digunakan pada counter pengecekan barang. Nah, ini biasanya di supermarket, swalayan harga scan barcode suatu barang, tinggal scan barcode-nya maka keluar harganya, scan barcode-nya keluar jenisnya. Itu mah sudah sering kita lihat. Terus juga sekarang yang lagi tenar yaitu scan suhu panas. Orang yang suhu panasnya di atas 36, 38, maka dianggap itu sedang sakit. Nah, itu sekarang aplikasi itu banyak. Ini yang sekarang yang tenar aplikasi itu, aplikasi perekam penscan suhu panas. Yang terakhir yaitu aplikasi robot vision yang digunakan oleh aplikasi robotik dalam mengenali objek tertentu pada lingkungan yang unik. Aplikasi yang terakhir ini aplikasi yang dibuat khusus, artinya robot yang diberikan aplikasi yang ditugaskan untuk seumpama robot pencari korban kebakaran. Nah, di situ robotnya diberikan codingan, diberikan sistem. Kalau dia jalan lurus terus di depannya ada halangan, ada tembok atau apapun, dia akan berbelok ke kanan kah atau ke kiri kah. Nah, itu jadinya disebutnya robot pembaca sensor. Ada juga robot pembaca sensor suara atau warna. Misalkan dia ngikutin garis hitam aja, dia ikutin, kita bikin garis hitam, dia akan ikutin. Dan juga sensor suara, dia misalkan sensor suara bila sensor yang merekam suara lonceng atau suara bel, dia akan maranin ke arah pusat suara tersebut. Nah, itulah tadi keenam aplikasi yang menggunakan komputasional, yaitu pengenalan pola atau pattern recognition. Jika ada yang kurang jelas, kurang kalian pahami, bisa tulis di kolom komentar aja. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.